Baca berita firman Tuhan untuk kita, Markus pasal yang ketiga, Injil Markus pasal yang ketiga, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara ada di handphone atau bawa kitab suci, mungkin saya rasa baca sama-sama dengan saya ya. Dengan suara yang keras ya, sama-sama ya, kita baca ya. Markus 3 ayat 1 sampai 6, sama-sama dengan saya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sama-sama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Itu bacaan kita pada siang hari ini. Ya, jadi menurut saya sudah sangat jelas jalan ceritanya buat kita sekalian. Buat saya renungkan ada beberapa pesan. Itu yang pertama begini, ini kan Tuhan Yesus, ini konteksnya jelas hari Sabat, dan hukum Sabat saat itu ya jangan berbuat macam-macam, jangan jalan lebih dari sekian mil gitu-gitu kan, hukumnya diperketat gitu. Itu lalu mereka ini dikatakan mengamat-ngamati Tuhan Yesus, jangan-jangan dia menyembuhkan hari Sabat supaya bisa disalahkan gitu ya. Tuhan Yesus diamat-amati itu. Cuma buat saya yang luar biasa, diamat-amati, dicurigai, malah itu yang sakit disuruh di tengah-tengah malahan. Sekalian aja itu, seperti Tuhan Yesus itu nekat sekali gitu. Ya, sudah berdiri di tengah-tengah. Dan dia langsung tanya pada semua orang di situ. Pokoknya hari Sabat itu baiknya berbuat baik atau berbuat jahat? Gitu kan. Dan langsung disembuhkan di depan mereka semuanya. Ulurkan tanganmu, sembuh. Sehingga akhirnya mereka sangat sakit hatinya, rundingan kelompok Farisi sama Herodian untuk membunuh Tuhan Yesus. Gitu. Ya ceritanya hanya itu aja. Buat saya pertama begini, Yesus, orang yang hidupnya takut dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan, tidak akan takut apa-apa. Tidak akan takut siapa-siapa, tidak akan takut apa-apa, dan tidak akan takut situasi apapun juga. Ya, saya tidak ngajari saudara untuk ngawur, untuk macam-macam. Ya, hati-hati tetap semuanya, pandemi itu jelas sih. Ya, saya juga hati-hati lah. Gitu. Saya bersaksi sedikit kan, bulan Juli yang lalu saya kena COVID kan, saya masukkan itu dalam khotbah saya itu. Ya, saya bilang mestinya kalau kena COVID itu bukan saya, harusnya Bu Hadi itu mestinya. Sebab dia yang banyak ke toko, bukan saya kan. Dia yang sering ke toko, saya sudah di rumah, sudah baik-baik, anak manis lah sedikit gitu. Tapi bisa kena gitu ya. Itu. Dan saya juga berdoa lah. Dan buat saya pribadi, ya saya percaya sih memang pandemi ini semacam peringatan lah dari Tuhan. Ya, supaya orang menatap ke atas gitu. Ya ada cerita siapa namanya Pak Paijo atau siapa gitu, dia kerja di satu bangunan tinggi itu, tingkat 4, tingkat 5, dia itu mau ngomong sama temennya di lantai dasar, diteriaki gak dengar-dengar itu. Mungkin namanya Pak Imin,
Pak Imin, enggak dengar itu karena suara diesel, suara mesin semen dan sebagainya gitu. Ya, akhirnya dia ini pintar, Pak Ijo ini dia dilempari depannya itu dilempari koin, uang gitu. Uangnya diambil tapi tetap tidak menengadah ke atas. Gitu. Jadi gimana ini? Lempari 2 biji, langsung dilemparkan di depannya 2 biji. Tambah seneng, tambah cerita pada teman, tapi tidak menolak ke atas. Jadi singkat cerita, sekali lagi dilemparkan kena kepalanya. Ya mungkin sakit sedikit lah, langsung lihat ke atas gitu. Jadi, menurut saya pandemi ya mirip begitulah, supaya manusia ini menengadah ke atas sedikit gitu. Ya cari Tuhan gitu. Yang saya, terus terang Tuhan berbicara, bahwa tertindas itu baik bagiku. Dengan itu aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 itu buat saya ya peringatan buat saya. Supaya hidup lebih kudus, hidup lebih berbuah, hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Gitu. Ya. Ya sambil guyon sih saya ngomong biasanya. Saya menyesal loh bulan Juli yang lalu. Waktu kena COVID kok nggak jadi mati, saya bilang gitu kan. Sampai guyon sebenarnya, bukan sungguhan, kasihan istri saya kan nanti jadi janda. Ya. Tapi mati itu kan untung kan. Kita suci kan berkata mati itu untung, jadi nggak jadi untung kan menyesal sedikit boleh. Gitu. Nah, ya teologi saya tidak sampai gitu. Saya ini percaya gini, ini yang saya pribadi ngomongnya gini. Sesial-sialnya manusia itu mati. Mati aja untung. Apalagi belum mati, pasti lebih untung. Gitu. Jadi tolong saudara dan saya merasa lebih untung karena kita masih boleh bekerja melayani Tuhan. Ada amin. Gitu ya. Jadi ini renungan saya yang saya lihatkan di sini itu pertama, pokoknya kalau hidupnya itu takut dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan. Indikasinya ialah dia tidak akan takut apapun juga. Kalau bahasa yang lain saya kemukakan biasanya saya ngomong begini. Pokoknya tidak ada apapun terjadi dalam hidup kita di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Ya, Tuhan tetap peduli, jadi apapun terjadi kembalikan kepada Tuhan. Gitu. Kembali pada soal pandemi, saya berkeyakinan juga ya kelihatannya supaya Anda pertimbangkan aja ya. Kelihatannya itu kok seperti hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan cintai, kelihatannya mereka yang tugasnya sudah selesai, lewat COVID langsung dipanggil pulang. Daripada kanker 2 tahun, gagal ginjal 3 tahun, kasihan kan? Ini kan hanya 2 minggu langsung pulang gitu. Kelihatannya begitu. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya jangan cepat pulang, miliki visi, misi yang agak besar. Sehingga kalau Anda dipanggil, Anda berkata belum selesai gitu. Jelas? Ya? Miliki visi, misi yang lebih besar. Minta kepada Tuhan. Supaya kalau dipanggil kita bilang belum selesai nih. Kita selesaikan dulu. Gitu. Tapi begitulah saya tahun ini 73 dan saya sendiri hanya berdoa supaya pokoknya apapun yang Tuhan untukkan buat saya, tugas pelayanan, berkat, apa aja, pokoknya kiranya bisa terjadi dalam hidup saya sebelum saya kembali ke rumah Bapak. Ya, masing-masing kita juga mesti begitu. Sampai semua destiny yang Tuhan rancangkan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya. Buat saya juga sukses itu ya itu aja. Sukses itu bukan kalau saya mencapai ini, mencapai itu, apa macam enggak lah. Sukses itu pokoknya ialah rencana Tuhan sejak engkau lahir sudah Tuhan rancangkan, itu saja yang kiranya terjadi. Dan itu namanya sukses. Kita sudah sampai kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu? Jadi takut akan Tuhan akan membuat kita tidak akan takut apapun juga yang kita alami di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita lihat konteks cerita ini, ya Tuhan Yesus itu dipersalahkan karena soal agama, soal pengajaran, soal doktrin sebenarnya.
Ya, dipersalahkan. Ya. Melanggar hukum Sabat. Ya, Tuhan Yesus satu kali ngomong, runtuhkan bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Itu juga dipersalahkan gitu ya. Jadi itu bagian daripada penganiayaan dalam hidup orang Kristen gitu. Ya, saya nggak tahu riset yang terakhir ini, tapi saya baca-baca itu grafiknya gini loh. Penganiayaan itu sejak zaman rasul-rasul, tapi gini, akhir zaman langsung naik. Jadi sekarang ini mungkin 200-300 juta anak-anak Tuhan yang teraniaya di seluruh dunia ini. Ya. Penganiayaan di Amerika sih mungkin berbeda dengan yang di Afrika. Kalau Afrika mungkin dengan fisik begitu, di Amerika lebih pada peraturan, ketentuan, itu teraniaya juga itu. Anda kalau di California, ya anak-anakmu itu sekolah di SD itu sudah diajari dari kecil itu. Pernikahan itu sebenarnya setara semua. Laki sama perempuan boleh, perempuan sama perempuan boleh, laki dengan laki boleh. Itu ya. Jadi terjadi semacam begitu. Jadi saudara sekalian, itu Tuhan Yesus itu dipersoalkan soal agama sebenarnya. Saya lihat cerita kemarin dulu di renungan pagi saya sendiri, pribadi, personal devotion gitu, itu Tuhan Yesus ditangkap itu dituduh segala macam. Tapi diam terus dia. Tidak menjawab apa-apa. Tapi ketika imam besar bertanya, demi Allah yang hidup, sekarang nyatakan apakah engkau ini Mesias, anak Tuhan, anak Allah kah? Dia menjawab, tidak diam. Dia berkata, seperti yang engkau sudah katakan. Itu luar biasa itu. Itu saudara sekalian, jadi khusus untuk soal Yesus itu Tuhan, kita tidak boleh diam. Kita tetap berkata memang dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Itu saudara sekalian, jadi kita ikut akan apa yang Tuhan ajarkan. Saudara, kalau semua kita itu istilah Rick Warren itu, kita jalannya itu seperti rel kereta api. Satu itu ada berkat-berkat, tapi satu yang lain itu ada salib, ada tanggung jawab, ada pelayanan. Itu selalu berjalan bersama-sama. Gitu. Ya, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Teologi salib, teologi berkat itu berjalan bersama-sama. Dan semua kita, ya, saya biasa mengajar pada pendeta-pendeta di desa itu, jangan pikul penderitaan yang bukan salib, jangan. Yang salib dipikul dengan sukacita, sebab itu nanti berubah jadi mahkota. Kalau yang bukan salib, penderitaan dilawan, kita harus menang. Nah, contohnya tidak salib itu misalnya sakit panu, nah, itu bukan salib. Jelas, ya, harus dilawan. Gitu. Tidak bisa nyekolahkan anak, itu bukan salib, harus dilawan. Tidak punya rumah sendiri, terus kontrak, sewa, itu juga bukan salib, harus dilawan. Itu kalau teman-teman sini ada yang belum punya rumah, belajar doa Bapak kami. Ya, Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Nah, kalau sampai situ jabarkan sedikit kan, Tuhan di surga kan tidak ada kontrak, tidak ada sewa. Tolong hidupku di bumi juga tidak kontrak dan tidak sewa. Gitu. Mesti begitu. Dan itu saya praktekkan 30 tahun yang lalu. Betul-betul itu. Tuhan seperti yang di surga Tuhan, jadi kehendakmu dalam hidupku, datang kerajaanmu dalam hidupku, di muka bumi ini Tuhan. Itu. Saya hanya minta satu rumah. Ya, kalau boleh percaya, boleh tidak, pokoknya hari ini Tuhan kasih 3 itu malah. Itu. Jadi Tuhan luar biasa, gitu ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman kita Korwil Jakarta, ya. Korwil bersama Sinode itu kalau saya boleh pesan sedikit, ya. Sinode, Korwil atau apa aja itu sebenarnya ada karena mereka ini ada. Jadi kita ini untuk mereka, ya. Jangan mereka untuk kita. Itu kita untuk mereka, kita melayani. Jadi sejauh yang kita bisa menolong, membantu, ya kita membantu mereka semua. Jadi tugas sinode, tugas Korwil itu ialah bagaimana tiap-tiap gereja lokal bisa diberkati Tuhan. Tiap-tiap gereja lokal bisa berkembang, kualitas, kuantitas.
Lebih banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itulah. Ya. Jadi kita se-fleksibel mungkin bagaimana menolong mereka. Dan juga untuk teman-teman semua, untuk Korwil juga khususnya beginilah. Ya kalau ada gereja mau bergabung pada kita, tolong reaksi pertama jangan sukacita langsung diterima, jangan. Ya, kasih tahu kalau bisa enggak usah lah. Ya, Anda tetap di sinodemu aja, kita kerjasama, saling menolong, saling membantu. Ya, enggak usah dibujuk-bujui, enggak usah ditarik-tarik. Kemarin saya sudah kasih staff untuk pengertian ini, ya, tidak usah khawatir. Saya malah bilang begini loh, ini dengarkan baik-baik. Pokoknya semua gereja yang kebaktiannya bahasa Indonesia, yang anggotanya orang Indonesia, sinode apapun juga itu sebenarnya sudah JKI. Jelas nggak? Jemaat Kristen Indonesia. Jadi tidak usah khawatir. Hitungan malaikat tuh begitu. Jelas. Ya, jadi tidak usah ditarik, tidak usah gimana. Sejauh yang mereka bisa tetap dalam sinodenya, kita tetap kerjasama, saling menolong, saling mengasihi, titik. Ya, kecuali mereka mau ditutup pemerintah, mau butuh surat lurah, gini-gini kita menolong, kita tolong lah. Tapi bukan untuk kita. Jelas, ada amin. Ya, itu. Itu khusus untuk teman-teman kita Korwil dan Sinode begitu ya. Poin yang berikutnya saudara sekalian, ini kejadian sungguhan. Malah masih anggota jemaat saya tahun sekian itu. Ini kan Tuhan Yesus itu orang yang tangannya lumpuh separuh itu, ya kan? Itu. Yang tangannya apa istilah di sini? Mati sebelah tangannya. Jadi satu mati. Bahasa Jawanya keplei. Gitu. Tengah-tengah, ulurkan tanganmu, langsung diulurkan, sembuh. Saya ini pernah lihat sendiri, ya. Ini teman jemaat sih sebenarnya itu kakinya dua tuh lumpuh. Dia mahasiswa kecelakaan dan kena sarafnya sehingga lumpuh dia. Jadi kursi roda. Gitu. Satu kali ada hamba Tuhan khotbah di gereja kami diurapi Tuhan. Langsung orang itu dituding, dia di mimbar begini. Kamu dalam nama Yesus berdiri. Tidak berdiri. Itu. Malah nanti ketika saya omong-omong pribadi, setelah pendetanya ini pulang Indonesia, dia marah-marah malah. Saya dipermalukan, dia kan tahu saya lumpuh. Masa suruh berdiri, saya dipermalukan, marah-marah malah. Beda dengan yang di sini. Ya, jadi saya belajar apa? Belajar kalau ada firman Tuhan itu ditaati. Di situ mujizat terjadi. Jelas? Itu? Jadi saya sudah ngomong itu tadi pada satu teman. Ini Pak Kengkeman itu tadi. Pak Kengkem, kamu hari ini pernah bisa di gerejamu kok banyak sekali, saya bilang gitu. Kamu cabangmu harus 15. Dalam nama Tuhan Yesus 15. Di Jakarta ini. Ya, itulah. Nah itu kalau diterima sebagai firman Tuhan, dijalankan jadi mujizat itu. Ya, dalam hidup kita semua begitulah. Itu Pak Gengam ya, 15 cabangnya. Yang ditabiskan aja langsung nanti didoakan satu-satu. Dalam nama Yesus, buka cabang 1, buka cabang 2 gitu. Cepet itu. Percaya atau tidak, ini kesaksian dalam hidup sendirilah. Saudara, saya ini dibesarkan di desa. Peta nggak ada itu. Ya, Semarang, Kudus, Jepara, masuk lagi, namanya Bangsri desanya. Minder, miskin, susah gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya bilang malah ngomong gini, apapun keterbatasanmu, apapun kelemahanmu, pokoknya jalan terus bersama Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Semua kita tanpa kecuali. Itu jadi kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi tolong teman-teman yang ditabiskan, Anda melayani bukan merek gerejamu. Melayani bukan untuk pendeta seniormu. Apalagi nama sinodemu, enggaklah. Anda melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu. Saya kalau ditanya orang, ya kadang-kadang agak sedikit kesel tuh. Loh, Pak Adi itu JKI ya,
pelayanan JKI ya? JKI ya gitu. Saya marahin. Enggak, saya tidak melayani JKI. Saya melayani Tuhan Yesus. Kalau JKI itu upahnya kecil. Kalau Tuhan Yesus, upahnya dunia dan akhirat. Amin. Itu ya, jadi masih ikut Tuhan Yesus saja. Itu ini. Jadi orang Farisi sama Herodian ini langsung bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi pokoknya kalau Anda ingin tahu bedanya Tuhan sama setan yaitu. Kalau Tuhan itu kemana-mana menolong, memberkati, menyembuhkan dan sebagainya. Kalau setan itu membunuh, merongrong, membinasakan. Ya, mengadu domba lagi. Tolong teman-teman jangan mau diadu domba. Dalam keluarga jangan, dalam gereja juga jangan. Ya, mengalah. Kalau perlu diam. Tidak semua peperangan harus diperangi. Ya Tuhan sendiri nanti yang mengatur. Itulah ya, jadi kita ini akan jalan bersama dengan Tuhan dan ada buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya berdoa semua kita, apalagi di Jakarta, ini menurut saya sih Tuhan itu begitu luar biasa. Apalagi zaman pandemi seperti ini, gunakan teknologi sebisa-bisanya, menjangkau sebanyak-banyaknya akan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu. Jadi sekali lagi kalau saya lihat sih, ya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu berduka cita karena kedegilan mereka dan marah. Jadi Tuhan itu satu pribadi. Bisa dibuat duka cita, bisa dibuat marah. Cuma ya jangan lalu karena Tuhan marah, saya juga mau ikut marah gitu ya. Marahnya kita sama Tuhan kan beda. Kalau marahnya Tuhan betul-betul Tuhan mau pakai kita, seperti Petrus misalnya. Ananias, Sapira, mati kamu, berdusta dengan Roh Kudus, mati sungguhan. Tapi kalau hanya marah kita, lu mati, enggak mati-mati dia. Itu emosi kita, jadi bukan Tuhan ya. Jelas ya? Itu kalau Tuhan memang yang suruh itu beda. Dan terakhir poinnya pokoknya gini ya. Tuhan Yesus itu kalau saya lihat pelayanannya itu saya lihat komprehensif, holistik. Ya. Dia tidak membedakan pelayanan rohani, pelayanan jasmani, memberi makan, memberi pengajaran, semua. Ya. Tolong gereja-gereja kita juga sama. Melayani dengan semua yang Tuhan berikan pada kita semua, visinya apa. Rohani, jasmani, apa aja. Dan saya lihat kalau kita mau begitu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan semua kita. Dan tolong sibuklah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai kalau ada orang ngomeli kita, gosipin kita, itu perkara kecil yang kita tidak usah tanggapi. Itu. Amin. Itu. Mari kita berdiri bersama-sama.